Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pelajaran hari ini sesuatu yang sangat penting sekali. Penting buat saya dan penting buat saudara-saudara. Mengakhiri dengan baik. Berkali-kali saya berkhotbah mengenai ini. Tapi kali ini saya mau belajar dari seorang yang sangat terkenal, paling bijaksana, paling kaya raya, paling populer, paling terkenal di zamannya. Dan sampai hari ini. Tapi sayang dia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari orang ini, saudara. Dan waktu saya membaca akhir kisah hidupnya, saudara pasti geleng-geleng kepala. Kok bisa? Orang yang paling bijak yang menuliskan Amsal, ya, kitab pengkhotbah, raja yang terkenal, kok bisa mengakhiri hidupnya dengan seperti itu? Mari kita akan lihat lebih dahulu. Siapakah dia? Salomo. Saudara tahu Salomo anaknya siapa? Daud dengan siapa? Batseba. Ternyata, saudara-saudara, ada hubungan antara siapa Anda dan apa yang Anda lakukan, kadang-kadang dengan apa yang dilakukan oleh orang tua Anda. Walaupun saya tidak percaya kutuk keturunan, tetapi ada DNA yang tidak bisa disangkali. Hari ini saya mendapatkan sebuah SMS dari Dr. Forster yang mengirimkan kepada saya link untuk meneliti DNA saudara. Karena dari situ Anda akan tahu potensi-potensi penyakit yang akan Anda hadapi. Diet yang paling baik buat Anda sesuai dengan DNA Anda. Maka jangan kaget, opamu diabetes, Anda sekarang punya diabetes. Karena memang ada potensi-potensi dan kalau kita tahu lebih awal, kita bisa mencegahnya. Ya kan? Yang saya tahu adalah orang tua Anda atau nenek moyang Anda meninggalkan, Anda juga akan meninggal. Kalau itu memang sudah takdir ilahi. Tidak ada hubungannya dengan DNA. Tapi saya mau mengajak saudara-saudara lebih dahulu melihat reputasi Raja Salomo yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 10:13 sampai 15. Saudara-saudara, kalau saudara bertetangga dengan Salomo atau saudara barangkali waktu itu jadi pembantunya aja atau budaknya, saudara harus bersyukur karena kecipratan kekayaannya yang luar biasa. Selain hadiah-hadiah yang biasanya diberikan oleh Salomo, jadi kalau saudara membaca konteksnya, Salomo baru didatangi oleh Ratu Seba yang memberikan upeti 4.000 kilogram emas. Kemudian disebutkan di sini, ia juga memberikan kepada ratu dari negeri Seba itu segala yang dimintanya. Kemudian pulanglah ratu itu ke negerinya bersama semua pengiringnya. Dengar kalimat ini. Setiap tahun, semua bilang setiap tahun. Raja Salomo menerima hampir 23.000 kilogram emas. Semua bilang 23.000 kilogram. Belum terhitung keuntungan-keuntungan dari perdagangan dan pajak-pajak dari para saudagar, raja-raja Arab serta gubernur-gubernur Israel. Tiap tahun Anda dapat 23.000 kilogram emas. Saya hitung, itu nolnya tidak cukup. 1 gram emas sudah berapa? 700.000? Coba yang pinter matematika, 1 kilogram itu berapa gram? 1.000 kali 700. Ya? 700 juta. 700 juta kali 23.000. Setiap tahun. Belum lagi upeti-upeti dari gubernur dan dari raja-raja yang lain. Saudara-saudara, jangan kaget kalau Raja Salomo membuat perisai dari lempengan emas. Jangan kaget kalau singgasananya, tempat duduknya dilapisi emas. Saya kurang tahu pembantunya semua giginya dilapis dengan emas.
Tapi dia orang yang sangat kaya raya. Bukan hanya masalah kekayaannya, reputasinya. Saudara-saudara, dikatakan pada zaman itu tidak ada orang yang sebijak Salomo. Dan itu dipertontonkan ketika orang-orang pada datang dan Salomo harus menghakimi orang yang rebutan bayi. Masih ingat? Hebat saudara-saudara. Cuman sayang, ayat selanjutnya membuat kita agak gemetar. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri Raja Mesir, Salomo menikahi juga dengan wanita dari Het, Moab, Amon, Edom, dan Sidon. Tuhan sudah memerintahkan bahwa orang Israel tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa itu. Sebab mereka nanti menyebabkan orang Israel menyembah ilah-ilah lain. Walaupun demikian, Salomo menikahi juga wanita-wanita asing. Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo. Dan ada 300 selirnya. Kalimat akhirnya kurang enak didengar. Istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Allah. Salah pilih istri bisa salah mengakhiri tempat tujuan. Saya heran Salomo tidak belajar dari bapaknya. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan saudara-saudara sangat tragis. Mari kita akan lihat akibatnya. Pasal 11 ayat 11 sampai 12. Tuhan berkata, karena dengan sadar engkau melanggar perjanjianmu dengan aku dan tidak mentaati perintah-perintahku, maka aku akan merenggut kerajaan itu daripadamu dan memberikannya kepada seorang pegawaimu. Meski begitu, demi ayahmu Daud, aku tidak akan melakukan hal itu semasa hidupmu. Pada masa pemerintahan putramu, barulah aku akan melakukannya. Saudara lihat anak cucunya setelah itu banyak yang jahat dan tidak melakukan yang baik di mata Tuhan, dan Israel terpecah belah dan perebutan kekuasaan, pertumpahan darah terjadi. Semua dimulai dari pelajaran yang sangat penting. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Salomo? Pelajaran yang pertama, sebijak-bijaknya orang pasti pernah melakukan kebodohan. Kebalikannya juga benar, sebodoh-bodohnya orang pasti pernah melakukan kebajikan. Sepintar-pintarnya orang pernah melakukan kebodohan dan sebodoh-bodohnya orang pasti pernah melakukan kepintaran. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita tetap harus menjaga diri bagaimana caranya bisa membuat keputusan yang mengakhiri hidup dengan baik. Ingat pesan yang pernah saya katakan. Always begin with the end in mind. 1, 2, 3. Selalu kalau mau melakukan apa-apa, pikirkan akhirnya mau seperti apa. Waktu mau menikah, Anda mau melihat pernikahan Anda nanti diakhiri seperti apa. Waktu mau melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik. Nanti mau mengakhiri masa tua saudara seperti apa, mulai dari sekarang. Kalau kerjaan saudara sudah jelas-jelas melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang, menzolimi banyak orang, mencelakakan banyak orang, menindas banyak orang, Anda sudah tahu akhir ceritanya. Saudara, tidak peduli siapapun saudara, jangan sampai Anda silau dengan pangkat, silau dengan ketenaran, silau dengan kekayaan, silau dengan kekuasaan, sehingga Anda lupa sesuatu yang penting. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala yang lain. Orang yang sudah tidak takut lagi dengan Tuhan, Anda akan menghalalkan segala macam cara. Kasihan tuh PC, iya kan? Kasihan. Saudara lihat kemarin.
Di pengadilan semua tunduk, tidak ada yang senyum sama sekali. Mau mengakhiri hidup seperti itu? Anda menjadi orang terkenal paling kaya, populer, dapat jabatan, kemudian Anda meringkuk di penjara dan mengakhiri sampai mati di sana misalkan aja. Always begin with the end in mind. Kalau mau melakukan apa-apa, pikir baik-baik. Dan untuk bisa memikirkan baik-baik, membuat keputusan, libatkanlah Tuhan dalam segala perencanaan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap keputusan saudara. Karena apa? Integritas itu lebih penting daripada reputasi. Dengar baik-baik, catat saudara-saudara. Bikin tato di dada saudara. Atau di tangan, atau di dahi. Integritas itu lebih penting daripada reputasi. Apa bedanya? Integritas itu siapa Anda di depan Tuhan, reputasi itu siapa Anda di depan manusia. Ngerti maksudnya? Oh, saya lihat si Edi punya reputasi yang baik. Bagaimana di depan Tuhan? Karena kita bisa mengecoh manusia, tapi kita tidak bisa mengecoh Tuhan. Oh, saudara bisa datang di gereja dengan pakaian yang wow, luar biasa, seperti orang saleh. Ya kan? Saudara langkahnya diatur, senyumnya diatur kalau hari Minggu ke gereja. Ada di sini ya kalau hari Minggu pakai hitam-hitam, kemudian semua saudara jalan diatur dengan luar biasa. Senyumnya aja tidak boleh terlalu lebar kalau masuk gereja. Kemudian saudara masuk dalam ruangan gereja, nyanyi. Suci, suci, suci. Tapi pikirannya kotor. Saudara menyanyi, siapakah aku ini? Padahal saudara tahu, tadi pagi baru nipu orang. Anda bisa di hadapan manusia tampil seperti orang Farisi. Tetapi di hadapan Tuhan, saudara melakukan banyak kesalahan. Jadi kalau saudara suruh memilih mana lebih dulu? Reputasi atau integritas? Integritas. Jangan sampai demi reputasi Anda mengorbankan integritas. Ini yang terjadi. Salah satu persoalan yang Anda akan hadapi suatu saat adalah strive to be known. Coba bahasa Inggris sedikit. 1, 2, 3. Strive to be known. Ada orang yang terus berusaha untuk pengen dikenal. Berusaha haus pengenalan, haus popularitas, haus supaya saudara selalu tampil yang terbaik, dapat yang terbaik, dapat pujian yang terbaik. Yang akhirnya Anda mengorbankan integritas Anda. Itu yang terjadi dengan Elvis Presley. Kebetulan saya dari Korea menuju Jakarta nonton film. Jadi saudara-saudara itu bisa kalau 7 jam bisa nonton 3 film. Ya kan? Tidak perlu bayar lagi. Tiap nonton film, kasih makanan, ya kan. Luar biasa itu kalau naik pesawat, luar biasa. Nah saudara-saudara, saudara pernah mendengar seorang yang sangat yang terkenal namanya Elvis Presley. The King of Rock. Kalau The King of Pop itu Michael Jackson, tapi The King of Rock Elvis Presley. Awalnya luar biasa, dia mengawali dengan bagus, karirnya dengan bagus, tapi dia mulai melanggar nilai-nilai kejujuran yang akhirnya dia bercerai dengan istrinya. Dan saudara-saudara karena setelah bercerai dia mengalami sakit penyakit dan dia pengen tetap ingin menjadi terkenal, dia terlibat dengan masalah kecanduan obat penenang. Dan akhirnya dia mati karena overdosis. Ini pelajaran buat kita semuanya, saudara-saudara. Jangan sampai gara-gara reputasi Anda melanggar kebenaran. Salomo memiliki persoalan yang mirip. Karena sudah terlanjur terkenal. Saudara-saudara, salah satu untuk mempertahankan ketenarannya adalah dia dikenal banyak orang adalah menjalin hubungan dengan banyak kerajaan. Dan saudara-saudara, karena Anda orang terkenal, setiap kali raja ingin supaya aman, kerajaan saudara aman, Anda harus menjalin hubungan. Salah satu upetinya adalah wanita.
pelajaran bagi kita semua yang kadang-kadang kita tidak mikir bahwa apa yang Anda putuskan itu berdampak buat hari depan Anda. Tuhan sudah mengatakan jangan menikahi banyak wanita. Belajar dari papamu itu. Dia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik karena mamamu juga. Iya kan? Saudara tahu kisahnya, saya pernah berkhotbah mengenai. Waspadai saudara, jangan pikir oh enggak apa-apa, saya berkuasa, saya bisa melakukan apa saja. Pikirkan baik-baik bahwa kelakuan saudara akan menentukan akhir hidup saudara. Mari kita memilih pilihan-pilihan yang bijak berdasarkan tuntunan Tuhan. Bukan karena tuntutan popularitas atau tuntutan untuk to be known. Pengen selalu dikenal, pengen selalu terkenal. Saudara jangan, dalam hidup ini lebih baik saudara pakai filosofinya Rasul Paulus. Aku tidak dikenal, tapi aku terkenal. Lebih baik Anda tidak dikenal di hadapan manusia, tapi dikenal oleh Tuhan. Dan namamu ada dalam buku kehidupan. Daripada Anda terkenal di dunia, tapi waktu masuk surga ditolak, daftarnya tidak ada. Nomor induk kependudukan surganya tidak masuk. Saudara harus turun, ya kan, untuk pindah tempat yang lain. Oleh karena itu saudara, dengar baik-baik. Ini penting bagi kita semuanya. Setiap apa yang Anda lakukan minta petunjuk dari Tuhan. Hal-hal yang saya anggap sebagai pilihan penting dalam hidup. Teman hidup, menentukan panggilan hidup, menentukan pekerjaan untuk hidup. Yang mempengaruhi akhir kehidupan Anda, jangan pernah meremehkan tuntunan dari Tuhan. Jangan sampai di ujung kehidupan sudah mengatakan semuanya sia-sia. Sia-sia semuanya. Dia yang mengatakan itu. Akhir kehidupannya dia menyesal. Semuanya sia-sia. 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 Kemudian dia menuliskan Amsal 30. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Salomo. Amin. Pelajaran yang kedua. Kekayaan dan ketenaran bisa menjadi jebakan untuk kita menjadi seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan. Waspadai kekayaan dan ketenaran dalam hidup. Sudah banyak contohnya. Saya waktu membaca ini saya penasaran. Itu emasnya sekarang ada di mana ya? Iya kan? Yang 23.000 kilo per tahun, itu ada di mana sekarang? Waktu dia mati, dia tidak memakai itu. Waktu dia meninggalkan dunia ini tidak ada satupun yang dia bawa. Yang dia bawa adalah karakternya. Yang dia bawa dan dia tinggalkan adalah legasinya. Maka saudara-saudara, pilihlah keputusan yang benar. Jangan sampai Anda berfokus pada apa yang sementara dan melupakan apa yang kekal. Ini pelajaran buat kita semua. Apapun yang Anda miliki, ketenaran, kekayaan, kekuasaan, sifatnya sementara. Dengar, waktu Anda mati, tidak ada satupun yang Anda bawa. Urina, itu rumah Anda akan dibawa. Iya kan? Saudara, itu motor yang saudara punya, itu sertifikat pun tidak akan Anda bawa. HP yang Anda lus-lus setiap hari, tidak ada gunanya di surga, di sana tidak ada wifi. Sertifikatmu akan pindah tangan. Tidak ada yang Anda bawa. Maksudnya begini, jangan sampai Anda mempertahankan yang sementara, Anda mengorbankan apa yang punya nilai kekal. Saya ulangi lagi, satu-satunya yang Anda bawa pulang ke surga adalah karakter. Saya ulangi lagi ya, ini penting sekali. Saya ingatkan saudara-saudara. Satu-satunya yang Anda bawa ke surga adalah karakter Anda. Dan bumi ini adalah tempat terakhir
latihan sekolah karakter. Nah, orang yang karakternya jeblok, di sini karakternya tidak bagus, pindah perusahaan lain, karakternya belum diperbaiki, nanti akan bermasalah dengan karakter yang sama. Kalau di sini tukang gosip, pindah lagi di tempat pekerjaan yang baru dia masih akan jadi tukang gosip. Kalau di sini tukang bohong dan tidak mau ditegur, tidak mau diperbaiki, pindah ke perusahaan yang lain akan jadi tukang bohong. Kalau Anda tidak mau dibentuk, karena cara Tuhan membentuk karakter Anda adalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Anda tidak mau dibentuk di tempat ini, tidak mau dibentuk di gereja, tidak mau dibentuk di dalam keluarga, tidak mau dibentuk dalam sebuah persekutuan, karakter Anda akan bermasalah di mana-mana. Pernah ketemu dengan orang yang karakternya sama? Bahkan sudah pindah 10 gereja, tetap sama. Waspadalah. Saudara-saudara, pelajaran bagi kita semua, jangan sampai suatu saat di ujung kehidupan kita menyesal. Karena apa? Kita mengorbankan karakter demi sesuatu yang sifatnya sementara. Maka pertanyakan mulai dari sekarang, mau mengakhiri bagaimana? Engkau mau dikenal seperti apa waktu mati nanti? Pikirkan dari sekarang. Selfie, kau nanti waktu mengakhiri hidup mau dikenal seperti apa? Mau ditulisi apa batu nisanmu nanti? Ya, setia sampai akhir. Bagus. Edi, batu nisanmu mau ditulisi apa? Melayani Tuhan sampai akhir hidup. Purina, setia sampai mati. Boleh dia? Ya, setia dan baik. Dikenal sebagai orang terbaik dalam hidup. Melakukan kebaikan, setia melakukan. Yosua, mengakhiri dengan baik. Pak Adi, takut akan Tuhan. Siapa yang menulisi di batu nisan? Bukan tukang ukir, Anda sendiri. Maka disarankan kumpulkan uang saudara. Ya, akhir bulan besok beli batu nisan. Serius, taruh di kamar atau di ruang makan. Setiap kali saudara duduk makan, lihat batu nisan, pikirkan, saya mau mengakhiri bagaimana. Serius, Norman Wright yang menyarankan itu. Bagaimana Anda mau mengakhiri? Kan tadi saya mengatakan, always begin with the end in mind. Selalu memikirkan mau mengakhiri hidup seperti apa. Sekaranglah waktunya Anda memikirkan. Salah satu caranya adalah beli batu nisan. Mau ditulisi seperti apa? Nah, saudara-saudara, saya mau menulis mengakhiri dengan tersenyum. Bahagia. Karena sudah mencapai apa yang disebut dengan accomplishment. Hidup kita sudah berguna bagi Tuhan. Orang yang hidupnya berguna akan cenderung bahagia. Nah, untuk hidup berguna tidak mesti harus menjadi orang kaya. Untuk hidup berguna tidak mesti harus terkenal tiap tahun dapat 23 kg emas. Untuk hidup berguna, saudara-saudara, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Hal-hal yang sepele, sesuatu yang barangkali dianggap tidak begitu mahal, Anda bisa melakukan. Tiap hari bagi 20 bungkus nasi untuk mereka yang lapar. Tidak masalah. Saya sedang terpikir tadi waktu jalan pagi, ada motor satu khusus, kasih box di belakangnya, ya kan, Mercy peduli orang lapar. Saudara tiap hari cari orang lapar, kasih itu makan kepada mereka. Siapa yang kapan hari pergi ke Christine? Orang berterima kasih kan? Dan memang ada orang-orang yang enggak bisa makan, tidur di lapangan situ. Itu hanya sekian, apalagi nanti
Pak Hartarto tadi malam, Menteri Perekonomian kita, mengatakan karena krisis global, geopolitik yang sedang terjadi, tahun 2023 ke depan akan terjadi krisis yang luar biasa, diperkirakan 330 juta orang kelaparan. Erlangga Hartarto yang mengatakan itu, dan itu sudah mulai terjadi. Saudara tidak pernah membayangkan negara seperti Inggris ada orang-orang yang kelaparan. Negara seperti Amerika ada pengemis yang bertambah-tambah setiap hari. Seluruh dunia sedang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan kelaparan. Ini awasan buat kita semuanya, saudara-saudara. Kita akan menghadapi kenyataan ini. Maka lagu yang harus saudara nyanyikan adalah zaman sekarang berjagalah. Masih ingat lagu itu? Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Dalam situasi seperti itu, Anda tidak bisa mempertahankan apa-apa. Sudah lihat banjir yang terjadi di mana-mana? Hal-hal yang tidak disangka cepat tiba-tiba lenyap. Inilah ketika kita mengandalkan dunia, mengandalkan harta. Hartamu bisa lenyap dalam sekejap. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang membentuk atau mengizinkan Allah membentuk karakter kita dalam situasi yang sulit, Anda tidak akan mudah tergoyahkan. Besok saya akan berkhotbah menjadi murid yang radikal. Saya baru belajar ternyata radikal itu tidak negatif. Arti kata radikal yang sebenarnya itu rooted, berakar. Dan itu kata firman Tuhan adalah kamu berakar di dalam Kristus. Besok kita akan bahas. Radikal dengan fanatik beda. Nah, di Indonesia radikal dikonotasikan negatif, teror. Padahal kalau saudara belajar radikal artinya rooted, berakar. Besok kita akan bahas itu. Kembali kepada karakter. Saudara ingat baik-baik, karakter matters. Your character matters. Perhatikan baik-baik karakter saudara. Itulah yang akan Anda bawa kembali ke surga. Mari kita mengakhiri dengan baik. Amin. Saudara mungkin tidak punya emas 23.000 kilo, tapi Anda mati terhormat. Waktu Anda mati ditangisi semua orang. Itu jauh lebih baik daripada waktu Anda mati disyukuri banyak orang. Syukur, sudah lama saya berdoa buat orang itu. Supaya sudah mati sih. Lama sekali saya doakan tidak mati-mati, sekarang mati. Kemudian tetangga-tetangga saudara potong babi semua syukuran. Kita mensyukuri dia sudah mati. Orang paling brengsek di kampung ini sudah mati. Kau terlambat tertawanya. Your character matters. Katakan kepada teman saudara, your character matters. Artinya karaktermu itu lebih penting. Yang ketiga, ini pelajaran yang luar biasa. Ada penafsir yang mengatakan, Salomo itu waktu muda itu bijaksana sekali. Sampai terkenal untuk beberapa tahun itu wah luar biasa. Tapi kok waktu tuanya dia malah tidak bijaksana. Jadi dengan kata lain, pelajaran yang ketiga, tua tidak selalu dewasa. Ya, menjadi tua tidak sama dengan dewasa. Ada yang mengatakan menjadi tua itu bukan pilihan. Itu keharusan, kita semua akan menjadi tua. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan Anda. Ya kan? Kita semua akan menjadi tua, saudara-saudara. Cek baik-baik, suatu saat rambutmu bisa rontok.
gigimu bisa rontok, penglihatanmu bisa berkurang, telinga bisa budek. Kitab Mazmur sudah membayangkan itu, sudah tertulis. Siap-siap mulai dari sekarang. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan Anda. Amin. Katakan kepada teman saudara, menjadi tua itu adalah kewajiban. Tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Ya kan? Jadi jangan pikir karena umur Anda sudah 70, kemudian kepalanya sudah ada mahkota, yaitu sudah beruban, kemudian Anda selalu membuat keputusan yang bijak. Tidak selalu. Di umur tua, bapaknya Salomo ini membuat keputusan yang salah. Dia tidak bisa tidur kalau tidak dipeluk perempuan. Saudara baca di kisah akhirnya Daud, walaupun dia tidak bersetubuh dengan perempuan itu, tapi saudara, Daud punya kelemahan yang akhirnya nurun ke anak-anaknya. Maka saya mengatakan kepada para pria, satu wanita cukup. Amin. Satu aja sudah susah, punya 700 sampai 300. Jangan kasih tahu ibu. Ngurus satu aja sudah setengah mati, bagaimana mengurus 700 istri dengan 300 selir-selir saudara? Benar enggak, Pak? Saudara-saudara, memahami wanita itu tidak gampang. Karena wanita sendiri juga tidak bisa memahami dirinya sendiri. Bagaimana dia minta orang lain memahaminya? Karena wanita. Kenapa dia ingin dimengerti? Karena dia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dengan hidupnya. Jadi itulah persoalannya. Saya belum mengatakan akar persoalan pertengkaran dalam rumah tangganya masalah ini aja. Wanita ingin supaya suaminya meresponi seperti dirinya, ingin dimengerti. Masalah yang kedua adalah pria gagal mengerti. Maka selalu ada pertengkaran mengenai itu. Saya pikir-pikir kenapa Tuhan membuat wanita dengan cara membius pria. Iya kan? Tahu-tahu dia bangun, wih wanita, kaget kan dia. Adam enggak tahu bahwa waktu Tuhan mencetak wanita itu beda. Adam enggak tahu karena dia dibius oleh Tuhan. Kalau dia tahu bahwa wanita itu sel matanya 1 juta lebih banyak daripada pria, mungkin Adam tidak seperti itu. Saudara kan enggak tahu kan? Kalau sel mata wanita itu lebih banyak 1 juta, maka wanita diberi kemampuan untuk melihat secara detail. Lomba nyari jarum wanita pasti menang. Lomba nyari uang juga pasti menang. Nanti itu sesi yang lain, saudara. Tapi saya mau mengatakan ini. Amsal 1 ayat 7 sampai 10. Harusnya, saya yakin apakah ini ditulis sebagai kesimpulannya Salomo. Belajar dari semua kenyataan yang dihadapi. Akhirnya Salomo menulis kalimat ini. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Perhatikanlah apa yang dikatakan ayah ibumu kepadamu. Anakku, sebab ajaran-ajaran mereka menambah budi baikmu seperti hiasan kepala dan kalung memperindah rupamu. Kalau orang berdosa membujuk engkau, anakku, janganlah turuti bujukan mereka. Cuman sayang sekali
Di akhir daripada kisah hidupnya Salomo, Salomo mengizinkan semua istrinya membangun kuil-kuil dewa-dewa mereka. Sang anak cucunya akhirnya banyak yang lari dan jauh dari Tuhan. Gara-gara dia salah membuat pilihan. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan. Saya harap ini menjadi kesimpulan daripada Salomo sehingga dia menulis kitab Amsal karena belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia hadapi dalam hidup. Hidup ini singkat. Jangan membuat kebodohan. Kita semua pernah melakukan kebodohan. Kalau saudara sudah terlanjur melakukan kebodohan, kembali kepada Tuhan, bertobat dan hidup meminta tuntunan dari Tuhan.